Perkenalkan, nama saya Irmawati dari jurusan Pendidikan Fisika dari kelas A dengan NIM 20600124024. Saya dari kelompok 3 dengan asisten Kak Nurul Mutmainnah. Di kelompok 3 ini berjumlah anggota 7 orang. Yang pertama itu Ulil Albab, Makfira Dewi, Indah Ayu Pratiwi, Salsabila Ahmad, Andi Nurul Hikmah, Rahmat Nur, dan saya sendiri Irmawati. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi ke depan dengan durasi kurang lebih 1 jam. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama itu mengapa penting memahami genetika dan pewarisan sifat. Memahami genetika dan pewarisan sifat sangat penting karena memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana sifat-sifat makhluk hidup diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada juga itu hal penting, alasan yang pertama itu pemahaman tentang penyakit keturunan. Apakah dia mempunyai banyak penyakit seperti diabetes, hemofilia, atau talasemia yang diturunkan melalui gen. Dengan memahami genetika, kita bisa mengetahui risiko penyakit dalam keluarga dan dapat mengambil langkah pencegahan atau pengobatan yang lebih awal. Nah, yang kedua itu ada juga perkembangan ilmu kedokteran dan bioteknologi genetika menjadi dasar dalam berbagai inovasi medis seperti terapi gen, rekayasa genetika, dan pengobatan berbasis genetik atau personalized medis. Ini memungkinkan pengobatan yang lebih cepat, tepat sasaran. Nah, yang ketiga itu ada juga namanya pemuliaan tanaman dan hewan. Dalam pertanian dan peternakan, genetika digunakan untuk menghasilkan varietas unggul, tahan lama, atau berproduksi tinggi. Ini penting karena untuk ketahanan pangan. Yang keempat itu ada untuk pemahaman evolusi dan keanekaragaman hayati. Genetika membantu menjelaskan bagaimana spesies berkembang dan beradaptasi melalui seleksi alam, mutasi, dan pewarisan sifat, sehingga memperdalam pemahaman kita tentang kehidupan yang ada di muka bumi ini. Yang kelima itu identifikasi dan forensik tes DNA yang digunakan dalam identifikasi per individu, misalnya dalam kasus kriminal atau untuk mencari hubungan keluarga ayah biologis atau kerabat dan lain-lainnya. Yang keenam itu ada juga namanya perencanaan keluarga dan konseling genetik. Nah, calon orang tua dapat mengetahui kemungkinan mewariskan kondisi genetik tertentu dan membuat keputusan yang lebih bijak melalui konseling genetik. Terus selanjutnya itu atau yang terakhir itu pemahaman tentang ciri individu, sifat seperti warna mata, golongan darah, hingga potensi kecerdasan dan bakat sebagian dipengaruhi oleh genetika. Ini membantu dalam pengembangan diri dan pendidikan. Jadi, memahami genetika dan pewarisan sifat bukan hanya penting dalam dunia ilmu pengetahuan dan kesehatan, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu pengambilan keputusan di masa depan untuk umat manusia. Yang kedua itu hubungan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya pada warna mata. Pada warna mata itu biru, coklat, atau hijau. Contohnya itu jika kedua orang tua bermata coklat,
kemungkinan besar anaknya juga akan bermata coklat karena gen warna coklat lebih dominan daripada gen warna biru. Ada juga itu namanya penyakit genetik. Nah, penyakit genetik itu beberapa penyakitnya tidak bisa disebabkan oleh infeksi, tapi oleh mutasi genetik yang diwariskan. Contohnya, buta warna. Kesulitan membedakan warna biasanya itu diwariskan melalui kromosom atau dapat disimbolkan X. Nah, tujuan video saya itu untuk menggantikan respon yang pada saat praktikum saya tidak lulus respon, dan persyaratan untuk mengikuti ACC atau untuk menulis laporan itu kita disuruh membuat video ini, dan ini kami dapat arahan dari koordinator kami yaitu Nur Alamsyah SPD. Dan semoga tujuan video ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi mari dengarkan saya pemaparan materi selanjutnya. Selanjutnya itu kita memasuki tentang konsep genetika dasar, yaitu DNA, gen, kromosom, genotip vs fenotip, alel, dan alel ini ada dua, yaitu dominan dan resesif. Yang pertama itu DNA atau deoxyribonucleic acid, yang dimana dia itu molekul pembawa informasi genetik yang ada di setiap sel makhluk hidup. Berfungsi menyimpan instruksi untuk membuat protein yang membentuk tubuh dan mengatur fungsi-fungsi sel. Gen itu berbentuk spiral ganda atau double helix, terdiri dari 4 basa nitrogen, yaitu A adenin, T itu timin, G guanin, dan C itu sitosin. Yang kedua itu gen. Gen adalah bagian kecil dari DNA yang menyimpan informasi untuk membentuk suatu sifat tertentu. Contohnya, gen untuk warna mata, tinggi badan, warna rambut, warna kulit, atau golongan darah. Gen itu berfungsi memberi kode untuk membentuk protein tertentu yang menghasilkan sifat. Yang ketiga itu kromosom. Nah, kromosom adalah struktur panjang berbentuk seperti benang, terdiri dari DNA dan protein. Terletak di dalam inti sel dan memiliki jumlah pada manusia sebanyak 46 kromosom, 23 sepasang. 23 pasang, di mana satu pasang adalah kromosom kelamin, yaitu kalau perempuan XX dan kalau laki-laki XY. Ini berkaitan kromosom membawa gen, jadi gen berada di dalam kromosom. Yang keempat itu ada genotip dan fenotip, di mana genotip itu susunan gen yang dimiliki seseorang, tidak selalu tampak. Misalnya gen B besar, B besar, B besar, B kecil, atau B kecil, B kecil untuk warna rambut. Nah, fenotipnya itu sifat yang tampak secara fisik atau kelihatan dari hasil genotip dan lingkungan, rambut hitam, tinggi badan, warna kulit, warna mata, dan lain-lainnya. Dua orang bisa punya genotip berbeda, tetapi fenotipnya itu yang sama jika gen dominan menutupi gen resesif. Yang terakhir itu ada alel. Nah, alel ini ada dua, yaitu dominan dan resesif.
Alel bervariasi bentuk dari suatu gen yang berpasangan pada kromosom. Contohnya alel warna mata coklat, B besar, dan biru, B kecil. Alel dominan. Nah, kalau dominan itu huruf besar. Alel yang menutupi sifat dari alel lain, contoh atau resesif, jika berpasangan. Cukup satu alel dominan untuk sifatnya tampak. Contoh, genotip B besar, B kecil, B besar, B besar. Fenotip dominan akan muncul. Yang kedua itu alel resesif, huruf kecil. Alel yang tertutupi jika berpasangan dengan alel dominan, sifatnya hanya muncul jika kedua alel resesif atau B kecil, B kecil. Contoh genotip B kecil, B kecil. Sifat resesif tampak misalnya warna mata biru. Selanjutnya itu ada struktur kromosom dan pewarisan dari orang tua ke anak. Nah, sebelum kita ke pewarisan dari orang tua, kita harus mengetahui apa itu kromosom. Nah, kromosom adalah struktur padat yang tersusun dari DNA dan protein histon berada di dalam inti sel. Bagian-bagian kromosom ada beberapa. Yang pertama itu kromatid. Dua lengan identik dari kromosom yang saling terhubung. Selanjutnya itu ada sentromer, yang dimana titik tengah yang menghubungkan dua kromatid. Lokus. Yang ketiga itu lokus atau lokasi tertentu pada kromosom tempat gen berada. Yang terakhir itu ada telomer, ujung kromosom yang melindungi DNA dari kerusakan. Itu ada namanya jumlah kromosom pada manusia. Itu ada tadi saya bilang 46 kromosom, 23 pasang. 22 pasang autosom atau kromosom pada tubuh. Satu pasang kromosom seks kalau perempuan itu disimbolkan XX dan laki-laki itu disimbolkan XY. Selanjutnya itu pewarisan sifat dari orang tua ke anak. Yang pertama ada namanya pewarisan melalui sel reproduksi. Nah, setiap sel telur dari ibu dan sel sperma dari ayah membawa 23 kromosom. Saat pembuahan terjadi, jumlah kromosom menjadi 46 karena 23 dari ibu ditambah 23 dari ayah. Oleh karena itu, anak mewarisi setengah DNA dari ibu dan setengah dari ayah. Yang kedua itu ada namanya pewarisan gen. Gen pada kromosom menentukan sifat tertentu, misalnya warna kulit, ada juga itu pada warna rambut, golongan darah, tinggi badan, bahkan itu ada jari tangan. Gen memiliki pasangan alel, satu dari ibu dan satu dari ayah, yaitu 23 dari ibu dan 23 dari ayah. Kombinasi alel ini akan menentukan apakah sifat yang muncul adalah dominan atau resesif. Jadi kombinasi alel ini bisa menentukan apakah sifatnya itu yang muncul akan dominan lebih besar atau hurufnya besar, dan dominan atau resesif itu hurufnya kecil. Jadi kromosom membawa gen dan gen menentukan sifat. Jadi itu saja, kromosom membawa gen dan gen menentukan sifat. Jadi setiap anak menerima kombinasi gen dari kedua orang tuanya. Setiap anak menerima kombinasi gen dari ayah dan ibunya melalui kromosom.
Sifat yang muncul bergantung pada jenis alel yang diwariskan. Jadi sifatnya itu tergantung apakah jenis alelnya itu dominan atau resesif. Jadi kalau kita ingin memastikan apa alel yang diwariskan itu atau sifat yang diwariskan itu tergantung pada jenis alelnya. Jadi sifatnya itu yang muncul tergantung pada jenis alel yang diwariskan dominan atau resesif. Baik, selanjutnya itu pada hukum Mendel 1 atau hukum segregasi. Nah, yang pertama itu pada latar belakang Gregor Mendel dan eksperimen pada kacang Ercis. Jadi Gregor Mendel adalah seorang biarawan dan ilmuwan asal Australia yang berasal dari Australia, yang dianggap sebagai bapak genetika modern. Jadi bapak dari genetika modern itu adalah Gregor Mendel, namanya Gregor Mendel. Ia melakukan eksperimen pada eksperimen silang pada tanaman kacang Ercis atau Pisum sativum karena memiliki sifat yang mudah diamati seperti tinggi pada kacang tersebut, tinggi pendeknya, warna bijinya, bentuk bijinya bagaimana. Jadi eksperimen pertama yang dilakukan oleh Gregor Mendel itu pada kacang Ercis dengan alasan karena mudah diamati dengan tinggi pendeknya, warna biji atau bentuk bijinya. Mendel menemukan pola pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya dan merumuskan dua hukum pewarisan. Salah satunya adalah hukum segregasi atau hukum 1 Mendel. Hukum segresi Law of Segregation menyatakan bahwa setiap individu memiliki sepasang alel atas suatu sifat, dan saat pembentukan gamet atau sel kelamin, kedua alel ini akan dipisahkan sehingga hanya satu alel yang diwariskan ke keturunan. Jadi di hukum Mendel di hukum segregasi ini kedua alel akan dipisahkan sehingga hanya satu yang diwariskan ke dalam atau ke keturunannya. Artinya ya dari dua alel yang dimiliki, misalnya A besar, A kecil, hanya satu alel yang masuk ke setiap sel telur atau sperma, A besar atau A kecil. Jadi teman-teman hanya dari dua alel, hanya satu alel yang masuk ke setiap sel telur atau sperma antara A besar atau A kecil. Contoh, pada persilangan monohibrid A besar A kecil disilangkan atau disilangkan dengan A besar A kecil. Misalnya A besar itu alel dominan, misalnya tinggi itu lebih dominan, jadi dikasih ke A besar. A kecil itu alel resesif, misalnya pendek. Pendek ini resesif, jadi A kecil. Kedua induk memiliki genotip A besar, A kecil atau heterozigot. Jadi kedua induk itu memiliki genotip atau yang disebut heterozigot. Maka kemungkinan kombinasi anak-anaknya adalah
heterozigot. Nah, adapun selanjutnya jadi di contoh persilangan monohibrid ini kita dapat melihat bahwa kemungkinan kombinasi anak-anaknya adalah heterozigot karena A besar A kecil. Selanjutnya itu ada namanya diagram Punnett dan peluang genotip atau fenotip. Jadi ada namanya A itu induk 2, A kecil induk 2. Jadi A besar dari untuk induk 1. Nah, kalau A besar A kecil, A-nya kecil dari induk 1. Selanjutnya itu resesif A kecil untuk induk 2. Nah, A besar A kecil itu A besar dari induk 1. Ada itu juga namanya A kecil dari induk 1. Nah, genotip yang mungkin itu ada A besar itu kan satu bagian, jadi bisa 25%. Karena tadi di diagram Punnett itu dan peluang genotip fenotip kan A besar dari induk 1. Ada A besar dari induk 1, jadi A besar induk 2, A besar. Selanjutnya itu ada A besar A kecil 2 bagian 50%. Karena di A kecil induk 2 pada bagian A besar dari induk 1 itu di situ A besar A kecil satu bagian, dan bagian satunya itu terdapat pada A besar induk 2 di bagian A kecil dari induk 1. Jadi yang ketiga itu ada genotip yang mungkin itu A kecil atau satu bagian. Satu bagiannya itu terletak di A kecil itu terletak pada A kecil induk 2 di bagian A kecil dari induk 1. Setelah itu ada juga namanya fenotip. Jika A besar atau dominan tinggi, kan kalau tinggi itu lebih dominan, jadi hurufnya A besar. Dan kalau pendek itu kan resesif pendek, jadi dapat disimbolkan tadinya dominan A besar, jadi di resesif itu A kecil. Setelah itu ada namanya tinggi. Kita dapat menentukan tinggi dan pendeknya. Kan tadi ada kan bilang tadi saya A besar di genotip itu satu bagian, jadi 25%. Jadi ditambah tinggi itu A besar dan A besar A kecil. A besar A kecilnya itu kan A besar A kecilnya itu kan 2 bagian, jadi 50%. Ditambah A besar satu bagian, jadi 75%. Jadi jumlah pada tinggi itu ada 75%. Kalau di resesif itu pendek, huruf A kecil kan terdapat satu bagian. Saya bilang tadi terdapat satu bagian di A kecil, jadi 25%. Jadi kesimpulannya itu pada hukum segregasi
pada hukum segregasi atau law of segregation menyatakan bahwa menjelaskan bagaimana alel dipisahkan saat pembentukan gamet. Nah, kan saya tadi bilang alel pisahkan terbentuk gamet, yaitu kedua alel ini akan dipisahkan sehingga hanya satu alel yang diwariskan ke keturunan. Jadi yang kedua itu inilah dasar dari perhitungan peluang dalam pewarisan sifat. Jadi yang sempat saya katakan itu tingginya itu 75% dalam pewarisan sifat dan 25% dari resesif. Jadi kesimpulan keseluruhannya itu hukum segregasi menjelaskan bahwa alel yang dipisahkan saat pembentukan gamet, dan inilah yang sempat saya tadi jelaskan sedikit, itu baru dasar-dasar dari perhitungan peluang, apakah peluangnya banyak atau sedikit, atau 1 banding 1, atau kan ini 2:1. A besar, dan A kecil kan 2, jadi A besar A kecil kan 2, jadi A kecil 1. Jadi yang saya sempat hitung itu tadi baru merupakan dasar perhitungan peluang dalam pewarisan sifat, yaitu pada tinggi atau pendeknya. Jadi teman-teman, saya tadi sempat bahas yang namanya itu hukum Mendel 1. Jadi selanjutnya itu ada hukum, kalau ada hukum Mendel 1 itu artinya ada namanya hukum Mendel 2. Nah, jadi hukum Mendel 2 atau asortasi bebas. Nah, hukum asortasi bebas atau law of independent assortment itu menyatakan hukum ini menyatakan bahwa alel dari 2 atau lebih gen yang berbeda diwariskan secara independen atau satu sama lain ke dalam gamet. Jadi ini alel dari 2, alelnya itu dari 2 atau lebih gen yang berbeda itu diwariskannya itu secara independen atau satu sama lain ke dalam gamet. Artinya pewarisan sifat A besar tidak memengaruhi atau tidak mempengaruhi pewarisan sifat B besar. Nah, terjadi selama pembentukan gamet atau meiosis saat kromosom homolog dipisahkan secara acak. Kan tadi di hukum Mendel 1 itu dipisahkan karena hanya satu yang diambil. Nah, yang kedua itu ada namanya contoh persilangan di hibrid. Tadi contoh monohibrid, sekarang di hibrid, yang dimana A besar, A kecil, B besar, B kecil, dikali A besar, A kecil, B besar, B kecil. Misalnya, atau contohnya itu dikatakan A besar karena dia kan dominan, hurufnya besar. Kalau lebih dominan itu A besar, itu bijinya itu bulat. Tetapi kalau dibilang resesif, kan resesif itu huruf kecil, jadi A kecil apabila bijinya itu keriput. Nah, ada juga itu namanya B besar, kan tadi A besar, sekarang B besar. Nah, B besar atau warna kuning itu dominan, jadi disimbolkan B besar karena huruf besar itu dominan. Selanjutnya itu resesif itu huruf kecil, jadi B kecil sama dengan warna hijau.
Terus ada induknya itu kan tadi A besar, A kecil, B besar, B kecil dikali atau disilangkan dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kemungkinan gamet dari masing-masing induk itu kan disilang kami tadi A besar, A kecil, B besar, B kecil, dikalikan lagi dengan itu A besar, A kecil, B besar, B kecil. Jadi A besar, B besar, A besar, B kecil. Ini A kecil itu dikasih ini A, jadi A kecil, B besar, A kecil dengan B kecil. Jadi induk dari A besar, A kecil, B besar, B kecil itu ada 4. Itu A besar, bukan 4. Yang itu ada A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Nah, selanjutnya itu ada namanya perhitungan peluang. Perhitungan peluang dengan Punnett square 4 kali 4. Nah, untuk menghitung Punnett 4 kali 4 untuk menggabungkan semua kemungkinan, jadi A kecil, B kecil, A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar. Jadi di sini itu A kecil, B kecil itu ada A besar, B besar, A besar, A besar, B besar. Ya, kalau untuk A besar, B besar itu ada A besar, B besar, A besar, B kecil itu ada B besar, B kecil. Selanjutnya kalau untuk A kecil, A besar itu ada namanya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Selanjutnya itu ada juga yang pada kedua itu kalau untuk A kecil, B besar, A kecil, B kecil itu untuk resesifnya itu ada namanya A besar, B kecil, B kecil. Jadi kalau untuk A besar, B kecil itu A besar, A kecil, B besar, B kecil. Jadi begitu teman-teman. Jadi total kombinasi genotipnya itu 16 karena tadi itu kan 4. 4 itu A kecil, B kecil, A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar. Itu kan di atas sini. Kalau kan bentuk tabel ini teman-teman. Jadi ini ke sini maaf tidak bisa ditampilkan tabelnya. Pahami saya teman-teman. Jadi kan di sini A kecil, B kecil, A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar. Jadi terus di sini kan mau disilangkan nih. Ada namanya A kecil, B kecil, A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil dengan B besar. Jadi disilangkan, dikalikan begitu teman-teman ya. Begitu. Di sini yang tadinya itu saya bilang A kecil, B kecil, disilangkan intinya kalau menggunakan tabel teman-teman paham ya, tapi maaf atas kekurangan saya. Jadi langsung saja total kombinasi genotip itu ada 16. Nah, peluang fenotip dengan A kan bulat itu dominan, itu bisa disimpulkan A besar sama dengan bulat, B besar kan kuning. Jadi genotip peluang bulat kuning itu A besar, B besar.
Nah, tadi A besar B besar itu ada 9, jadi 9 dari 16. Selanjutnya itu 9 dari 16. Selanjutnya ada bulat hijau, yaitu A besar, B kecil, itu ada 3. Jadi 3 dari 16. Selanjutnya itu ada keriput kuning, itu A kecil, dan B besar. Itu ada juga 3. Jadi 3 dari 16. Terakhir itu ada keriput hijau, A kecil, B kecil. Itu satu kombinasi, yaitu 1 dari 16. Nah, selanjutnya itu pentingnya hukum ini dalam variasi genetik karena menjelaskan mengapa anak memiliki kombinasi sifat yang berbeda dari orang tua, menunjukkan bahwa pewarisan satu sifat tidak bergantung pada sifat lain. Selama gennya berada di dalam kromosom yang berbeda atau cukup jauh di kromosom yang sama, meningkatkan keragaman genetik dalam populasi, penting dalam evolusi dan adaptasi makhluk hidup. Jadi di hukum ini sangat penting karena dia itu menunjukkan bahwa pewarisan satu sifat tidak bergantung pada sifat lain. Jadi hukum 2 Mendel ini betul-betul menunjukkan bahwa pewarisan satu sifat itu pastinya tidak bergantung pada sifat lain selama gennya berada di kromosom yang berbeda. Atau kalau kromosom yang berbeda itu atau cukup jauh di kromosom yang sama, kayak sama tapi jauh, berarti kayak sama toh kan pewarisan satu sifat tidak bergantung pada sifat lain selama gennya berada di kromosom berbeda, tetapi bisa juga cukup jauh di kromosom yang sama tapi cukup jauh. Itu meningkatkan keragaman genetik dalam populasi, penting dalam evolusi dan adaptasi makhluk hidup. Jadi setelah setelah saya memperkap materi mengenai hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel, terus ini materi saya akan membahas mengenai penyimpangan dari hukum Mendel. Jadi yang pertama itu ada namanya pewarisan intermediate, yaitu terjadi saat tidak ada alel yang sepenuhnya dominan atas yang lain. Jadi pewarisan intermediate ini terjadi saat tidak ada alel. Ini bersifat seperti bersifat pada ciri-cirinya sifat anak merupakan campuran dari sifat kedua induk atau kedua orang tua. Ya, contohnya bunga merah itu bunga merah R besar dengan bunga putih W besar, maka menghasilkan bunga merah muda, itu R besar dengan W besar. Tidak merah, tidak putih, tetapi kombinasi kedua-duanya karena dominannya kan R besar dengan W besar kan dominan. Jadi bunga merah dengan bunga putih dikawinkan menghasilkan bunga merah muda. Jadi tidak merah, tidak putih, tetapi kombinasi keduanya. Yang kedua, ada namanya kodominansi.
yaitu kedua alel dominan ekspresinya muncul bersama-sama tanpa saling menutupi. Jadi kodominasi itu kedua alel dominan, jadi kedua-duanya itu dominan nih. Ekspresinya itu muncul bersama-sama tanpa saling menutupi. Contoh, golongan darah AB menjadi AB alel A besar dan B besar sama-sama aktif, sehingga orang tersebut memiliki antigen itu A besar dan B besar sekaligus. Jadi contohnya itu ada pada golongan darah toh. Jadi golongan darah AB itu alel ada A besar dan B besar itu sama-sama aktif, sehingga orang tersebut itu memiliki antigen A besar dan B besar sekaligus, tidak saling dominan atau resesif. Nah, adapun namanya itu pewarisan tautan seks atau sex linkage. Itu merupakan gen penyebab sifat tertentu terletak pada kromosom seks, terutama kromosom X. Jadi ada juga itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu kalau laki-laki kan XY, lebih mudah terkena penyakit karena hanya mempunyai satu kromosom X besar. Laki-laki itu XY, jadi lebih mudah terkena penyakit karena hanya punya satu kromosom X. Nah, jika X membawa gen penyakit, laki-laki tidak punya salinan gen sehat untuk menutupinya. Jadi kalau terkena jadi kalau X-nya itu membawa gen penyakit, maka laki-laki ini kan tadinya XY, dan kalau X-nya ini juga ada penyakitnya toh, maka laki-laki itu tidak punya salinan gen sehat untuk menutupinya. Contoh, hemofilia, darah sulit membeku. Ada juga buta warna. Nah, buta warna itu kesulitan membedakan warna merah dan hijau. Buta warna juga itu kadang semisal buta warna itu sangat kayak banyak sulit untuk membedakan warnanya, apakah ini warna merah, hijau, kuning, biru, atau lain-lainnya. Yang keempat itu ada namanya multiple allele. Pengertian dari multiple allele itu satu sifat dikendalikan oleh lebih dari dua alel. Jadi satu sifat yang dikendalikan oleh lebih dari dua alel. Walaupun setiap individu itu tetap hanya membawa dua alel toh, jadi satu sifat itu dikendalikan oleh lebih dari dua alel. Contohnya itu sistem golongan darah ABO, alelnya itu IA, IB, dan I. Dan kombinasinya itu bisa juga I besar, A besar, I besar, A besar, I besar, A kecil, A besar, I kecil. Itu golongan darah A. Ada juga pada I besar, B besar, I besar, B besar, atau I besar, B besar, I kecil. Itu golongan darah B.
Toh, tapi kalau I besar, A besar, I besar, A besar, B besar itu merupakan golongan darah AB, itu kodominan. Toh, selanjutnya itu ada kan tadi kita ambil ABO. Nah, ada A, B dengan AB, dan sekarang itu golongan darah O itu I kecil, itu bisa juga dikatakan dengan golongan darah O, karena apa ya gitu teman-teman. Jadi penyimpangan dari hukum Mendel itu ada beberapa teman-teman yang terjadi karena faktor, entah itu faktornya bagaimana, kompleks dalam genetika. Seperti apa alel yang tidak dominan atau mutlak. Jadi posisi gen pada kromosom itu seks atau jumlah alel lebih dari 2. Itu saya bilang tadi, jumlah alel yang lebih dari 2 itu maaf teman-teman. Jadi jumlah alel yang lebih dari 2 itu jumlah alel atau jumlah alel lebih dari 2 atau posisi gen pada kromosom seks. Ini membuat pewarisan sifat lebih bervariasi dalam kehidupan nyata. Jadi sifat yang lebih bervariasi dalam kehidupan nyata. Jadi sekarang teman-teman kita sudah menyampaikan tentang penyimpangan dari hukum Mendel. Jadi hukum Mendel penyimpangan Mendel itu terjadi karena faktornya kompleks dalam genetika seperti alel yang tidak dominan mutlak. Baik, setelah kita mendengarkan tentang penyimpangan dari hukum Mendel, atau kita masuki tentang aplikasi dan contoh pewarisan dalam kehidupan nyata. Yang pertama itu ada namanya analisis silsilah keluarga atau pedigree. Itu merupakan diagram yang menunjukkan hubungan antara anggota keluarga dan bagaimana sifat genetik diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi kalau dalam analisis silsilah keluarga itu tentunya menunjukkan hubungannya itu antara anggota keluarga dan bagaimana sifat genetik yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Ada juga beberapa fungsinya, itu mengidentifikasi pembawa sifat genetik atau karier. Jadi diidentifikasi sifat-sifatnya. Terus ada juga mendeteksi kemungkinan anak mewarisi penyakit genetik. Jadi mendeteksi itu kayak kita deteksi apakah kemungkinan anak yang mewarisi penyakit genetik. Jadi contohnya saja langsung melacak warisan hemofilia atau buta warna dalam silsilah keluarga. Jadi kalau mendeteksi kemungkinan anak mewarisi penyakit genetik, tentunya itu kita harus melacak. Kan mewarisi penyakit itu kan kalau mewarisi keturunan, jadi pasti dari orang tuanya. Karena kalau orang tuanya itu memiliki sebuah penyakit atau sebuah
penyakit itu kan penyakit, sebuah penyakit, tentunya kalau dari orang tua pastinya bisa dong tentunya nawarisi anak-anaknya atau keturunannya. Terus selanjutnya itu kalau buta warna dalam silsilah keluarga, kita bisa melihat apakah di keluarga tersebut atau kedua orang tuanya itu memiliki kelainan pada mata, entah itu buta warna. Tentunya juga tidak besar kemungkinan atau 50% keturunannya juga memiliki buta warna. Selanjutnya itu ada pewarisan sifat. Pewarisan sifat pada manusia dan hewan ternak atau tumbuhan budidaya. Jadi bukan saja pewarisan sifat terhadap manusia, tetapi ada juga tentang hewan ternak atau tumbuhan budidaya. Jadi pewarisan sifat itu pada manusia, sifatnya itu seperti warna mata. Saya sempat bilang tadi kalau warna matanya itu coklat, biru, itu kan dari manusia, bisa juga dari hewan, tetapi manusia lebih spesifik. Nah, ada juga itu namanya rambut keriting. Itu rambut keriting dapat warisan dari ayah atau ibunya, atau rambutnya itu lurus, dan bentuk dan telinganya itu bisa atau menggantung atau tidak, itu dari orang tuanya juga. Dan atau bahkan bakat memiliki dasar genetik, atau apakah dia memiliki bakat atau tidak. Selanjutnya itu hewan ternak. Nah, pewarisan sifat pada hewan ternak. Peternak atau orang yang berternak itu atau memiliki hewan itu menyilangkan sapi unggul untuk hasil susu maksimal, atau ayam pedaging untuk pertumbuhannya itu lebih cepat. Nah, kalau hewan ternak itu kan kayak sapi, ada juga ayam. Kan ayam itu kayak untuk dagingnya pertumbuhan itu lebih cepat. Nah, ada juga namanya pewarisan sifat pada tumbuhan budidaya. Nah, persilangan pada tahang hama itu kan kalau di tumbuhan itu kayak ada hama-hamanya yang terbang, atau ulat-ulatnya, serangga. Persilangan padi tahan hama atau mangga berbuah besar dan hasil seleksi sifat unggul. Jadi tumbuhan budidaya itu pewarisannya itu kayak persilangannya itu padi atau mangga, jeruk, banyak lainnya. Selanjutnya itu terdapat pada kelainan genetik akibat mutasi dan pewarisan mutasi genetik. Jadi perubahan struktur DNA. Jadi perubahan struktur DNA itu bisa diwariskan. Contoh kelainan albino. Dan albino itu mutasi gen yang menyebabkan tubuh tidak memproduksi melanin atau zat warna. Yang kedua itu ada thalassemia atau gangguan produksi hemoglobin yang diwariskan secara resesif atau huruf kecil. Selanjutnya itu ada sindrom Down akibat kelebihan kromosom 21. Jadi bukan pewarisan Mendel tapi genetik, karena dia memiliki kelebihan kromosom. Selanjutnya itu ada namanya
penerapan genetika dalam kedokteran dan bioteknologi, tes DNA. Nah, untuk menguji atau untuk uji hubungan kekerabatan, identifikasi atau forensik atau deteksi dini penyakit genetik. Jadi kita bisa mendeteksi penyakit sejak dini, penyakit terhadap penyakit genetik. Bisa juga kita menyampaikan atau ke keluarga kita menyarankan bahwa bisa mendeteksi penyakit genetiknya itu sejak dini. Nah, ada juga namanya terapi gen. Nah, terapi gen ini memperbaiki gen cacat. Memperbaiki gen cacat penyebab penyakit. Misalnya, terapi untuk SCID. Nah, yang kedua itu ada namanya rekayasa genetika. Produksi insulin manusia oleh bakteri. Nah, jadi kalau rekayasa genetika itu produksi insulin manusia untuk atau oleh bakteri, rekayasa genetik. Selanjutnya itu ada namanya konseling genetik. Nah, konseling genetik ini membantu pasangan memahami resiko genetik terhadap anak. Jadi kalau konseling itu membantu pasangannya itu memahami resiko genetiknya itu terhadap anak. Jadi kesimpulan dari materi ini, genetika itu bukan hanya tentang teori. Jadi kalau teman-teman berpikir itu genetika itu teori, tidak. Genetika itu bukan hanya teori, teman-teman, tetapi diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga, bisa juga ke pertanian, kedokteran, bahkan hingga teknologi mutakhir. Jadi kalau teman-teman mendengarkan, genetika itu hanya teori. Tidak, genetika itu bukan hanya teori, teman-teman, tetapi dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Contohnya itu dari keluarga, ada juga dari pertanian, kedokteran, hingga teknologi mutakhir. Jadi teman-teman, semoga materi ini yang saya sampaikan itu mengenai aplikasi dan contoh pewarisan dalam kehidupan nyata dapat jelas dan mudah dipahami. Nah, sekarang itu tentang bagian terakhir, yaitu mengenai refleksi atau sekaligus penutup. Jadi kesimpulan dari materi pertama atau utama itu mengenai genetika, mempelajari pewarisan sifat dari orang tua ke keturunan. Jadi di materi tadi itu, yang materi pertama itu kita belajar atau mempelajari mengenai pewarisan sifat dari orang tua ke keturunannya. Selanjutnya itu ada tadi saya bahas mengenai hukum Mendel 1 atau segregasi, dan ada juga hukum Mendel 2, yaitu asortasi atau asortasi bebas. Nah, yang menjelaskan dasar pewarisan sifat. Ada juga mengenai terdapat penyimpangan dari hukum Mendel seperti intermediate, kodominansi, pewarisan tautan seks, dan alel ganda. Jadi tadi itu kayak ada selesai tuh hukum Mendel 1, 2, kita masuk ke tadi terhadap penyimpangan dari hukum Mendel seperti intermediate, kodominansi, pewarisan tautan seks, dan alel ganda. Nah, genetika itu memiliki juga aplikasi nyata dalam silsilah keluarga, pertanian,
bioteknologi, kesehatan, atau kedokteran. Selanjutnya itu ada namanya pentingnya etika dan kesadaran genetika dalam kehidupan modern. Jadi penting etika dan kesadarannya itu genetika dalam kehidupan modern, karena penggunaan informasi genetika harus mempertimbangkan privasi dan hak individu. Misalnya dalam tes DNA, etika diperlukan dalam rekayasa atau genetika agar tidak disalahgunakan. Jadi etika itu harus diperlukan dalam rekayasa genetik supaya tidak disalahgunakan. Selanjutnya itu kesadaran akan penting deteksi dini, bahwa bisa dikatakan tadi itu kita sadar bahwa bisa mendeteksi dini pada sejak dini kelainan genetik, membantu pengobatan dan pencegahan penyakit. Selanjutnya itu yang ketiga, yaitu ajakan berpikir kritis dan eksploratif. Jadi kita mengajak siswa berpikir atau kita dapat mengajak teman-teman berpikir tentang bagaimana genetika mempengaruhi kehidupan atau mempengaruhi kehidupan mereka dalam lingkungan atau dalam sehari-harinya. Kita dapat dorong untuk mengeksplorasi topik lanjutan seperti bioteknologi, rekayasa genetika, dan terapi gen. Kita dapat memberikan ruang untuk berdiskusi dan untuk mempertanyakan dampak sosial, etika, dan media di masa depan. Jadi untuk teman-teman sebaiknya kita bisa itu berpikir tentang bagaimana genetika itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan dosa. Baik, di sini saya atas nama Irmawati mengucapkan terima kasih karena telah menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.